Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Semua sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah ya Bu ya. Inilah indahnya kita menjadi seorang muslim. Inilah kita salah satu bersyukurnya kita menjadi seorang muslim. Di tengah pandemi, di tengah malam gini ya, mungkin beberapa orang guring, tidurkah, rebahan, ya. Allah menyampaikan kita di sini untuk bersama-sama menimba ilmu, untuk bersama-sama bersama-sama kita mengupgrade diri kita, bersama-sama kita meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan keterampilan kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Terus apa hubungannya Bu dengan MC ini? Nah, inilah seorang muslim itu harus memaknai setiap aktivitasnya bahwasanya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai salah satu wasilah atau sarana dan mengemban amanahnya sebagai khalifatul fil ard, pemimpin bumi ini. Nah, salah satunya adalah MC ini atau Master of Ceremony. Pada dasarnya adalah kemampuan public speaking ya, berbicara di depan umum. Dan ini sangat penting kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan dakwah bil hikmah, dengan dakwah Islamiyah. Nah, jadi begitu ya Bu ya. Mari kita niatkan lurus karena Allah, kita niatkan kembali sungguhnya ini adalah untuk kebaikan. Masya Allah ya. Yang kedua, salam dan salawat tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah ya. Kalau kita mempelajari sirah beliau, maka sesungguhnya kita mendapati beliau adalah suri tauladan terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini merupakan umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, ini kita langsung saja ya, karena memang ini malam, jadi sengaja biar lebih mengena begitu. Saya jujur agak susah nih melihat wajah ibu-ibu semuanya nih karena sakingnya gitu ya. Baik, saya sapa dulu nih. Walaupun kita online tetap harus semangat ya ibu-ibu ya. Kalau disapa apa kabar gitu jawabannya apa ya kalau komunitas BAP? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ini yang lainnya suaranya mana nih? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, coba kalau saya panggil nih dengan semangat nih. Apa kabar malam hari ini ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mohon berkenan untuk mute kembali mikrofonnya. Iya, biar apa namanya? Biar lebih nyaman kita bersama-sama belajar. Baik ibu-ibu sekalian, izinkan saya memulai untuk training MC kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama membukanya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan urusan kita. Saya izin presentasi saya sengaja saya tidak slideshow agar saya bisa melihat wajah ibu sekalian. Kan nggak enak tuh kalau ngobrol tidak bisa melihat lawan bicara kita. Baik, ibu-ibu sekalian, saya menamainya ini karena kita komunitas BAP, Be a Good Person. Saya menamainya malam ini pun juga Be a Good MC. Setuju ya Bu? Be a Good MC. Nah, MC itu apa sih? Nah, ini mari kita lihat ibu-ibu. Jadi kelihatan nggak Bu ya? Kecil banget ya? Oke deh. Ini
Jadi MC itu pembawa acara atau pranata acara. Kalau orang Jawa bilang pranoto acoro. Pranata acara atau penata acara atau dalam bahasa Inggris itu Master of Ceremony. Disingkat MC atau presenter atau host. Jadi banyak ya istilahnya. Tapi kita menggunakan MC. Kenapa kok menggunakan MC? Ya mungkin karena dia singkat sehingga lebih nyaman untuk digunakan sehari-hari. Baik, MC ini artinya penguasa acara. Ya penguasa acara Bu, ya. Pembawa acara atau pemandu acara. Jadi memang peran MC ini luar biasa penting maksudnya. Jadi suatu acara bisa jadi pembicaranya belum datang, tapi acara tersebut bisa dimulai. Karena sudah ada MC-nya. Tapi kalau pembicara sudah datang, MC-nya belum datang, nunggu dulu Ibu. Gitu ya. Nah, master ini artinya kan penguasa atau ahli. Sedangkan seremoni itu acara. Jadi MC ini sebenarnya adalah seni membawakan acara dengan bahasa lisan yang efektif dan vokal yang jelas. Jadi seorang MC itu bicaranya harus jelas. Gimana dong Bu kalau bicara saya tidak jelas? Nah, itulah nanti pentingnya latihan, jam terbang, dan seterusnya. Gitu ya Bu ya. Nah, dan didukung pula oleh bahasa lisan maupun tulisan serta bahasa tubuh atau gestural atau gestur atau bahasa Inggrisnya body language gitu ya, bahasa tubuh. Maka ada yang mengatakan seorang MC ini adalah seniman kata-kata dan seniman bahasa tubuh. Nah, begitu ya Bu ya. Ini sengaja saya kasih yang jelimet dulu, bukan yang jelimet. Artinya untuk pengetahuan kita semuanya bahwa secara formal inilah MC begitu ya. Nanti secara teknis di lapangan nanti kita akan belajar itu. Saya sapa dulu nih. Kalau saya bilang cek, dijawab boom ya. Cek. Boom. Boom. Cek, Pak cek. Cek. Boom. Boom cek. Cek boom. Alhamdulillah. Baik, masih on ya. Saya lanjutkan ya Ibu-ibu ya. Tugas seorang MC itu ternyata 3 Bu. Tim tugasnya. Yang pertama time. Time ini apa waktu. Jadi seorang MC bertugas apa Bu? Bertugas memastikan acara berjalan sesuai waktu dan sesuai dengan urutan yang ditetapkan. Nah, makanya seorang MC itu harus punya rundown acara atau susunan acara yang intinya memberitahu apa acara pertamanya, kedua, dan seterusnya sampai acara itu selesai. Begitu ya. Jadi yang pertama tugas MC adalah time. Memastikan acara berjalan sesuai waktu dan sesuai urutannya. Jadi jam segini sampai jam segini. Makanya MC itu dia boleh, kadang kan kalau di pas acara ya, mungkin ketua itu penting sekali, tapi ketika pas acara MC itulah ketuanya, dialah masternya. Makanya jangan kemudian tim dalam sebuah acara itu jangan tersinggung atau jangan merasa bagaimana, ini kok MC kok nyuruh-nyuruh. Iya, karena MC itu memastikan acara itu berjalan sesuai dengan waktu dan urutannya. Jadi seorang MC yang baik maka dia akan gini, setelah ini sambutan dari Pak Wali Kota, berarti harus butuh podium. Langsung ngomong ke bagian perkap atau bagian teknisinya, Mas siapkan podium setelah ini. Nah seperti itu ya. Itu adalah salah satu tugas MC yang utama. Yang kedua adalah introducer. Introducer itu artinya yang mengenalkan. Jadi MC memiliki tugas untuk mengenalkan pembicara atau pengisi acara kepada audiens. Nah, ibu-ibu, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, misal Bunda Fitri Maisyarah. Beliau adalah founder BAP Training sekaligus anggota legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ibu-ibu sudah kenal belum sama Bunda Fitri? Nah, misal seperti itu. Baik, saya bacakan kurikulum vitae-nya dan seterusnya. Nah, ini tugas-tugas utama seorang MC. Jadi, siapa yang memperkenalkan mengisi acara? MC. Nah, gitu ya. Yang ketiga, tugas utamanya adalah sebagai mood
setter. Mood setter itu apa namanya ya? Yang men-set atau yang mengatur moodnya acara. Jadi seorang MC yang baik itu harus menjaga antusiasme, gairah dan kemeriahan suasana. Dengan cara tadi, misal dengan ice breaking, check boom, ice breaking banyak ya, atau peserta disuruh berdiri, disuruh joget chicken dance, atau ada tebak-tebakan nih, misal nih ada, saya pernah ngasih tebakan ini di acara BAP ini, semoga masih ingat. Apa namanya? Ada satu ekor bebek kakinya 2. Berapa jumlah kaki bebek jika ada 10 bebek dikali 5? Ingat nggak? 100. 5. Masa 100? Coba diulang, Bu. Satu ekor bebek kakinya 2. Iya. Berapa jumlah kaki bebek jika ada 10 bebek dikali 5? 25. 10 benar. 100. Karena bebeknya 10 di sungai. Dikali 5. Dikali 5, Bu. Dikali 5. Iya, 5 kali yang ada 10 benar. Kali ada 5, Nah, sisa 10. sebenarnya jawaban Ibu itu kalau saya sebagai guru tuh tak benarkan semua, Bu. Benar semua gitu ya. Terus semua gitu ya, karena logikanya. Tapi karena ini kita tujuannya adalah untuk membangkitkan antusiasme. Saya bilang yang jawab 100, mohon maaf Ibu, coba lagi. Mohon maaf Ibu, belum tepat. Loh kok bisa? Lah kan 10 bebek. 10 bebek. Dikali 5. Dikali, Bu, di sungai, bukan dikalikan, tapi di sungai 5. Jadi bebeknya tinggal berapa? Tinggal 5 kan, dikali 2. 10 kan. Jadi begitu ya. Itu adalah salah satu contoh untuk membuat moodnya, antusiasme dan kemeriahan acara itu tetap terjaga. Salopok sama kali. Nggak boleh. Nggak boleh. Peserta nggak boleh tersinggung, dan seorang MC juga harus membuat breakingnya, ice breakingnya, apa namanya, selingan-selingan tadi tetap harus yang baik ya, tidak menyinggung sara, tidak menyinggung fisik begitu ya. Kalau seperti ini kan tidak menyinggung apa-apa gitu ya. Jadi tetap punya sense of humor. Sense of humor itu apa ya? Kayak humor. Sense untuk bercanda, tapi tetap sehat ya Bu ya. Bercanda sehat itu tidak menghina orang lain, tidak berbohong. Nah, kan saya nggak bohong kan. Saya udah bilang dikali 5 Bu, dikali 5. Ya. Itu ya Bu ya. Nah, ini salah satu. Nah, jadi 3 tugas utama seorang MC: time, memastikan waktu dan acara; yang kedua, introducer, mengenalkan pengisi atau narasumber acara; dan yang ketiga sebagai mood setter atau sebagai apa? Menjaga agar kemeriahan dan kegairahan acara, antusiasme peserta itu tetap terjaga. Apalagi kalau acaranya sampai contohnya BAP training yang offline ya, yang misal seharian itu, yang dari pagi sampai sore, tentu acaranya juga berpengaruh. Tapi MC harus berperan. Nah, makanya kalau ada yang bilang enak MC itu cuma ngomong aja di depan, jangan salah ya. Dengan 3 tugas ini, maka ibu-ibu sekalian akan memahami bahwasanya ini bukan perkara mudah atau tidak, tapi sesungguhnya semua orang pasti punya porsi sendiri-sendiri, dan MC porsinya, tugas utamanya 3 hal ini: time, introducer, dan mood setter, yang memastikan acara berjalan sesuai waktu dan urutannya, yang kedua mengenalkan atau pengisi acara, dan yang ketiga menjaga antusiasme suasana. Saya lanjutkan ya Ibu-ibu ya. Nah, ini syarat menjadi MC. Belum kan ya? Mohon maaf. Oke, syarat menjadi MC. Bu, banyak betul banyak ya.
Kenapa kok banyak? Karena memang MC ini bukan sembarang Siapa suara? tekanan untuk mute. Nyala ini. Iya. Ya, betul nggak perlu. Ya mungkin nggak sadar nih. Baik, baik. Baik, ya. Oke ya, saya lanjutkan ya Ibu-ibu ya. Nih, saya menjadi MC. Yang pertama adalah percaya diri. Nah, Bu, mau siap atau siap banget atau tidak siap, pokoknya pede aja, Bu. Pede-nya caranya gimana? PD-nya dengan kita tahu urutan acara, dengan tahu tugas kita, maka bismillah gitu ya. Jadi kepercayaan diri ini bukan sok-sokan, tapi percaya diri ini bismillah. Saya siap mengemban amanah ini. Jadi percaya dirinya ini muncul karena kefahaman akan tugas kita, Bu. Jadi bukan percaya diri asal percaya diri ya, Bu ya. Tapi sungguh percaya diri ini adalah bahwasanya kita yakin bahwa kita memahami tugas kita sehingga kita bismillah siap. Nah, nanti ada tipsnya bagaimana untuk percaya diri. Yang kedua, kemampuan manajemen. Tadi ya, Ibu ya, MC itu adalah master, penguasanya. Jadi dia harus bisa manajemen. Manajemen siapa? Yang pertama, manajemen dirinya sendiri. Ya. Oh iya, tepat waktu atau sebelum acara dimulai. Tujuannya apa? Agar dia mampu mempersiapkan acara. Nah, ini salah satu tips agar kita pede. PD-nya itu karena apa? Karena persiapan. Oke ya. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah manajemen acara tersebut. Jadi seorang MC tadi jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk manage tim. Karena MC itu yang di depan yang menginfokan kepada audiens. Jadi dia juga harus berkomunikasi nih, manage teman-teman, misal teman-teman yang di konsumsi, misal teman-teman jam 9 break ya, snack time. Oke, gitu kan. Kemudian teman-teman teknisi atau perkap setelah ini keluarkan balon. Nah, jam 8.30 keluarkan balon. Nah, jadi dia harus manajemen. Tentu berdasarkan based on rundown. Bahkan begini Bu, beberapa acara yang saya ketahui karena saya jadi panitianya, bagian dari panitia, bahkan kadang ketika MC-nya mungkin kewalahan atau MC-nya mungkin belum berpengalaman, ada yang namanya timekeeper. Bahkan MC yang berpengalaman pun mungkin juga perlu itu. Nah, timekeeper ini apa? Membantu tadi. Tinggal 5 menit, tinggal 10 menit, dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya timekeeper ini juga berkoordinasi atau berdasarkan arahan dari MC. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah pandai beradaptasi. Beradaptasi begini. Nah ini, kalau kami guru itu, kenapa saya menyampaikan guru, kan ini pengalaman sehari-hari ya. Saya masih ingat ketika salah satu training itu mengatakan gini, seorang guru itu harus punya banyak kantong. Maksudnya gimana kok punya banyak kantong? Jadi gini, ketika menikmati, berarti mengeluarkan acara atau mengeluarkan permainan yang tanpa harus nih, misal tepuk tangan, cek boom dan sebagainya. Harusnya outdoor kemudian jadi indoor. MC harus bisa menyesuaikan. Nah, beradaptasi ini juga misal kita sudah setting nih dari awal acaranya luas begitu ya. Ternyata dapat tempatnya sempit atau karena pesertanya membludak. Nah, ini harus bisa menyesuaikan MC ini. Gitu ya. Nah, jadi harus mudah beradaptasi, ini maksudnya fleksibel begitu ya. Kemudian yang keempat, etika yang baik. Nah, ini mungkin yang harus disadari ya. Mungkin sekarang ibu-ibu sekarang yang banyak melihat MC di, mohon maaf ya, mungkin di TV-TV swasta, MC-nya itu ya begitulah ya.
Jadi sebenarnya MC itu harus punya etika yang baik. Etika di atas panggung atau ketika dia sedang megang make up maupun yang ketika dia tidak memegang make. Etikanya yang baik bagaimana? Ya ketika MC dia pakaiannya sopan, berbicara tidak berlebihan begitu ya, tidak mengejek orang, tidak menghina orang hanya untuk kemudian menarik perhatian begitu ya. Jadi etikanya harus baik. Kenapa? Karena kita berada di depan orang-orang yang mungkin secara usia lebih tua dengan kita, secara pengetahuan lebih banyak dengan kita, dan lebih penting lagi acara ini mau fokus pada acara utamanya, bukan pada penampilan MC-nya. Jangan sampai audiens itu kemudian sibuk mengomentari MC-nya, MC-nya itu gitu, bajunya kah, ngomongannya kah, dandanannya kah, bahan tidak pas dan seterusnya, gitu ya Bu ya. Jadi Masya Allah ini etika yang baik. Ya, selanjutnya, mohon maaf ini kayaknya saya terkeluar nih. Oke, cek, saya sudah masuk lagi ya. Ibu-ibu bisa dengar suara saya? Bisa, Bunda. Dengar. Bisa ya? Karena saya terkeluar nih. Nah, sepertinya sedang tidak bagus ibu-ibu ya. Saya lanjutkan ya. Nah, yang kelima adalah mengolah suara. Seorang MC yang baik itu suaranya harus, kalau orang zaman ibu-ibu mungkin yang masih mengenal radio ya Bu ya. Tentu ibu-ibu masih ingat nggak Bu? Apa namanya? Penyiar radio yang sebutannya bersuara emas. Nah, ingat nggak Bu bersuara emas? Suaranya emas enggak ya? Artinya suaranya itu apa namanya ya? Berkarakter begitu ya. Tapi sesungguhnya mengolah suara yang baik ini bukan hanya dia harus bersuara yang merdu dan sebagainya. Kalau suara merdu itu kan kita nggak bisa pesan sama Allah ya Bu ya. Maksudnya ya Allah suara saya harus merdu. Nggak bisa kan Bu. Kita semuanya suaranya semerdu Krisdayanti. Oh bukan Krisdayanti ya. Raisa gitu kan kita nggak bisa pesan ya Bu ya. Nah, tapi mengolah suara yang baik di sini. Tadi lo diangkat ditiriskan langsung taruh situ. Kita tahu intonasi yang baik. Nah, kita belajar menggunakan intonasi yang baik, belajar menyapa yang baik. Contohnya begini, yang kami hormati Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Rizal Effendi, atau yang kami hormati Bapak Ketua RT 29, artinya kan itu kita harus mengolah intonasi kita. Bahwasanya kita sedang memperkenalkan orang, tentu harus dengan bahasa dan intonasi yang resmi. Nah, begitu maksudnya ya Bu ya. Kemudian yang kedua, nah ini saya, ya, yang kedua kita juga mengolah kecepatan nih. Nah, jadi kalau kita berbicara tentu harus direm-rem. Jangan saya kok ngomong cepat. Nah, makanya itulah pentingnya berlatih gitu ya. Agar mungkin kita memang tidak bisa suaranya itu sebariton zaman dulu tuh siapa ya? Krisdiantoro atau seperti Tantowi Yahya begitu ya. Atau seperti Ferdi Hasan gitu ya. Atau yang sekarang terkenal tuh siapa ya? Farhan begitu. Mungkin tidak bisa intonasinya tidak bisa seperti itu, tapi minimal orang yang mendengarkan kita itu bisa paham, gitu ya Bu ya. Nah, termasuk juga pernafasan. Wah ini harus powernya. Kapan kita seperti Bunda Fitri, apa kabar hari ini Bapak Ibu sekalian, gitu kan. Jadi powernya itu kadang kita kuat, kadang agak ditipiskan, gitu. Kemudian tonnya kadang berat, kadang ringan dan seterusnya. Nah ini bisa terjadi atau bisa kita kuasai ketika kita apa? Banyak berlatih. Nah, gitu ya Bu ya. Kemudian yang keenam, syaratnya adalah penguasaan bahasa yang baik dan benar. Maksudnya begini, kadang kan kita memimpin acara itu menggunakan istilah, contohnya acara resmi, tentu kita harus menggunakan bahasa yang baku, gitu ya.
Kemudian ketika ada istilah bahasa Inggris, kita juga harus mempelajarinya dengan baik. Misal MC, Master of Ceremony, gitu ya. Jadi harus dengan pronunciation yang tepat. Jadi jangan malu untuk berlatih atau bertanya ketika memang kita belum menguasai aksen atau menguasai bahasa tersebut. Termasuk ketika menggunakan bahasa daerah yang lain. Bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan sebagainya. Ketika memang harus dituntut seperti itu. Gitu ya. Termasuk bahasa yang baik di sini adalah kita menggunakan bahasa yang formal, yang efisien, dan yang mudah dipahami. Jadi jangan kemudian menjadi MC yang bingung, ini ngomong apa ya? Saking banyaknya istilah, mungkin istilahnya banyak yang digunakan bahasa Inggris gitu, sehingga malah audiensnya bingung. Begitu ya. Tetap prinsip efisien, praktis, kemudian dipahami oleh audiens ini yang menjadi utama. Oke ya. Nah, ini biar enggak nggak bosan. Ini saya punya tebak-tebakan berikutnya nih. Tebak-tebakannya begini, Bu. Jika 1 ditambah 3, saya ulang ya, Bu ya. Saya tulis di chat deh, biar saya tulis di chat ya. Ini mohon di mute yang lain. Jika 1 ditambah 3 sama dengan berapa ya, Bu ya? Sama dengan 6. Jika 1 ditambah 3 sama dengan 6, berapa hasil 3 ditambah 4? Loh, Bu? Ya, kok bingung? Jika 1 ditambah 3 sama dengan 6, berapa 3 ditambah 4? 7. Mohon maaf, belum tepat. Jawabannya ditulis di chat aja ya, Bu ya. Biar kita mic-nya tetap mute gitu ya. Coba tulis di chat. Nanti yang benar dapat hadiah. Hadiahnya dari mana, Bu? Yang sudah punya suami, silahkan minta hadiah sama suami. Oh, maaf, ini bercanda ya, Bu ya. Oke ya. Oh, belum ada yang mengirimkan nih. Jika 1 ditambah 3 sama dengan 6, berapa hasil 3 tambah 4? Oke, saya kasih berikutnya. 2 ditambah 3 sama dengan 7. Pertanyaannya 3 ditambah 4 berapa? Jika 1 ditambah 3 sama dengan 6. Mbak Desi sudah benar, sudah memberikan jawaban yang benar. 9. Ini Bu Masitoh juga benar. Kok bisa, Bu? Iya, bisa. Kan ini, Bu. 1 ditambah 3 sama dengan 6, berarti setiap huruf ditambah 1, Bu. Setiap angka ditambah 1. Betul atau betul, Bu? Gitu ya. Kok bisa begitu? Nah, ini adalah logika-logika matematika atau kuis-kuis yang bisa kita lakukan untuk tetap membuat peserta atau audiens ini tertarik. Oke, lanjut ya, Bu. Kemudian yang ketujuh, syarat menjadi MC adalah memiliki wawasan yang luas. Loh, Bu, aku nggak punya wawasan yang luas. Kadang kita tuh terlalu rendah hati atau rendah diri ya. Jadi wawasan yang luas itu tentu wawasan yang berkaitan dengan kita jadi MC-nya itu. Misal kita tentang MC-nya tentang kayak kemarin gitu ya. Hidup sehat. Nah, ketika kita jadi MC, kita bisa mempelajari. Salah satunya tips sehat itu adalah minum minimal 2 liter sehari. Nah, itu adalah pengetahuan-pengetahuan terkait dengan konsep acara yang perlu kita kuasai. Sehingga ketika dalam acara, kita tuh mau ngasih pertanyaan, mau ngasih tebak-tebakan, mau beri tanggapan pada pengisi acara itu, kita punya bahan gitu loh, Bu. Kita punya bahan. Gitu ya, Bu. Yang kedelapan adalah body language yang baik. Body language yang baik. Nah, ini jadi MC itu harus punya sikap tubuh yang baik, tidak berlebihan, pakaiannya harus sopan begitu ya. Kalau memang harus bermake up, make upnya yang biasa begitu ya. Kenapa?
Karena mungkin kalau harus tampil di TV atau di video atau di syuting itu kan perlu ya ada touch up gitu ya. Nah, bahasa sekarang touch up gitu ya. Biar wajahnya tidak terlalu berminyak sehingga ketika di kamera lebih baik gitu. Tapi tidak perlu berlebihan. Misal harus pakai bulu mata badai, kemudian alis dan seterusnya gitu ya. Sehingga jatuhnya kemudian menjadi tabarruj ataupun malah tidak sesuai dengan acara, begitu ya. Body language di sini juga termasuk ketika menanggapi sebuah lelucon, ketawanya juga harus disesuaikan, nggak boleh tertawa terbahak-bahak. Atau ketika ada yang beri lelucon terus kita diem aja. Nah ini juga jaga sembung naik ojek gitu ya, nggak nyambung Jack gitu. Jadi tetap harus memberikan tanggapan, memberikan antusiasme yang sesuai, begitu. Nah, gitu ya Bu ya. Kalau acara resmi tentu body language-nya atau gerakan tubuhnya juga tidak terlalu banyak. Karena acara resmi itu contohnya protokoler, upacara dan sebagainya itu kan memang harus resmi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah appearance. Appearance itu atau penampilan. Sama ya, mirip dengan body language tadi. Busana, make up, kemudian aksesoris ya Bu ya. Jadi kalau MC kita mau jadi MC bukan mau apa gitu. Jadi nggak perlu misal koleksi gelangnya yang 3 lusin itu harus dipakai semua gitu. Ini salah satunya gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan acaranya. Selanjutnya ada maturity. Maturity ini apa? Jadi kedewasaan atau kematangan. Jadi seorang MC itu harus tetap tenang, Bu. Tetap tenang, tetap kepala dingin. Jadi walaupun ada yang memprovokasi, jadi ketika buka acara saya bilang, ayo buruan cepat kita mau lihat pengisi acaranya gitu. Tetap harus tenang. Kemudian ketika mic-nya mati, tetap harus tenang. Pembicaranya belum datang atau ada masalah di jalan, tetap harus tenang, tetap harus dewasa. Cari solusinya, cari alternatif agar acara itu tetap berjalan. Agar audiens tetap merasa tidak dicuekin, tidak dianggurin gitu ya, tetap diberikan sesuatu. Nah, gitu ya Bu ya. Maturity. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif dan inisiatif. Mohon maaf ini di saya kok. Ya, kreatif dan inisiatif. Maksudnya gimana Bu? Jadi ketika sudah mulai bosan nih, harus kreatif nih. Kantong apa lagi nih yang harus saya keluarkan? Pantun, tebak-tebakan, tepuk-tepuk cek boom, kemudian panjang pendek cacing ular, atau berdiri senam dulu, dan seterusnya. Jadi harus kreatif, harus bisa melihat. Kreatif di sini juga misal susunan acaranya itu membosankan. Bisa saya boleh di sini ada ice breaking ya. Di sini boleh ya ada sedikit praktek gitu kan. Misal acaranya itu ada kaitannya dengan praktek. Setelah dijelaskan ini praktek dulu ya Bu ya, biar audiens atau peserta itu menjadi lebih tertarik. Nah, gitu ya. Inisiatif ini juga artinya inisiatif. Setelah ini harusnya penandatanganan MOU nih, berarti butuh meja. Langsung inisiatif ke perkap atau ke teknisi. Pak, Mas, meja ya. Habis ini penandatanganan MOU. Kemudian ngomong ke bagian acara, Mbak, Bu, berkas MOU-nya mana nih? Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan membiarkan masa itu, kan aku kan yang penting kan pokoknya aku bacakan urutan acara. Nggak boleh begitu. Gitu ya. Gitu. Tapi kan MC harus di depan. Nah, itulah harus pintar-pintarnya kita. Ketika kita harus menginfokan, ya alhamdulillah sekarang ada WA ya. Tinggal WA. Teman-teman bantuannya berkas-berkas MOU yang harus ditandatangani, teman-teman mejanya tolong gitu dan seterusnya. Kalau memang tidak bisa juga langsung pakai handphone. Baik, selanjutnya adalah penandatanganan MOU kepada tim atau kru. Mohon menyiapkan meja dan MOU yang akan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota dan founder, misal begitu ya. Jadi kreatif. Kalau nggak bisa mendatangi, ya berarti via pesan. Nggak bisa nulis pesan, ya udah kita punya mic, sampaikan. Nah, bagaimana agar tidak mengganggu urutan acara, yaitu tadi kepada teman-teman
setelah ini kita akan pendatangan MOU, mohon dibantu untuk menyiapkan meja dan berkas MOU-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kreatif, inisiatif. Ya. Selanjutnya yang berikutnya adalah sense of humor. Tadi ya Bu ya. Jadi seorang MC itu harus punya sense of humor yang sehat, yang baik. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku begitu ya. Saya jujur memang memfollow beberapa selebgram gitu ya, atau beberapa public figure yang mereka punya sense humor yang baik. Salah satunya adalah Dewa Eka Prayoga. Beliau itu seorang seorang entrepreneur, seorang coach, tapi dia punya sense humor yang baik. Atau Pak Mardigu. Mungkin ibu-ibu bisa cari di Instagram, di Facebook, namanya Mardigu WP. Beliau biasanya menyingkat namanya. Yang benar Mardigu Wowi siapa gitu. Pak Mardigu. Sering menyebutnya dia adalah Bos Sontoloyo. Kok Bos Sontoloyo? Ya ini apa namanya? Gurauan beliau. Dan beliau ini pengusaha yang besar. Jadi sepertiga saluran gas di Singapura ini berasal dari perusahaannya. Jadi kalau beliau tuh lagi iseng-iseng gitu ya, terus aliran gas perusahaannya itu dimatikan, maka mungkin sepertiga Singapura bakal mati gitu. Dan beliau juga punya rumah yatim ya, yang membina sekitar 5.000 yatim. Nah, sense humornya menurut saya bagus. Ya walaupun kadang wagu begitu ya, tapi sehat, tidak menghina orang lain, tidak melecehkan orang lain begitu. Gitu ya Bu ya. Nah, sense humor, jadi jangan memfollow, mohon maaf, public figure sekarang yang mungkin sense humornya dengan menghina lu sih dan seterusnya, pendek lah, apalah begitu. Nah, menurut saya don't make stupid people famous. Jangan membuat orang-orang yang mohon maaf tidak baik itu terkenal dengan cara apa? Dengan cara kita mengungkapkan keburukannya dan memfollow atau menengok akun sosmednya. Ya, saya ulang lagi, sense of humor berarti kita adalah bahwasanya audiens ini perlu disegarkan dengan humor-humor yang sehat. Gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya adalah bridging. Bridging ini dari kata bridge atau jembatan. Jadi menjembatani siapa? Menjembatani tentu saja audiens dengan pembicara. Menjembatani ini juga menjembatani antara satu acara ke acara berikutnya. Jadi peserta atau audiens itu merasa, oh acaranya mengalir ya, lancar gitu. Padahal di belakang kita gurbak-gurbuk gitu. Nggak merasa. Kenapa? Jadi mulai pembukaan, kemudian mungkin sambutan, mungkin acara openingnya, mungkin inti acaranya tuh berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu tugas seorang MC. Menjembatani semua itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ke-12, menguasai mikrofon yang baik. Jadi makanya kenapa di awal tadi saya cek, Bu, sudah jelas suara saya. Jadi untuk memastikan bahwasannya audiens itu mendengar suara kita. Kalau kita menggunakan mic ya, ini bayangkan mic gitu ya. Makanya kenapa seorang MC itu harus datang lebih awal. Dia cek mic. Oh, mic-nya ini cek. Saya dengan suara rendah sudah terdengar belum? Saya harus dengan suara keras atau dengan suara tinggi kah baru kedengar? Karena mic itu kan macam-macam ya. Begitu juga sistem sound-nya. Ada sound yang kita baru gitu udah kedengaran semua. Tapi ada yang sampai kita harus cek, bapak-bapak, ibu-ibu, baru kedengaran. Nah, itu harus dicek. Dan ini kita harus tahu. Oh, kalau kita ke sini nanti mic-nya bisa feedback dan sebagainya. Ini jadi apa namanya? Sense of sekitar. Jadi sensitivitas kita pada keadaan sekitar ini penting gitu ya bagi seorang MC. Gitu ya. Baik, ini biar tidak membosankan, saya ada tebakan berikutnya nih Bu ya. Tebakannya saya tulis biar ibu-ibu sekalian bisa menjawabnya di chat. Ya. Apa ya? Oke. Ini nggak usah matematika, masa matematika terus. Pantun ya Bu ya. Ini silahkan dilanjutkan. Nah, silahkan dilanjutkan. Apapun lanjutannya, silahkan. Biji durian, biji selasi. Nah, ayo coba dilanjutkan, Bu. Teng, tong. Cukup sekian. Terima kasih Mbak Santi.
Mbak Desi, oke. Nah, biji durian, biji selasih. Cukup sekian, terima kasih, bisa juga. Bisa juga gini, biji durian, biji selasih. Amplop jangan lupa dikasih, gitu ya. Yang penting bukan amplopnya sih ya, Bu. Isinya ya, Bu ya. Nah, demikian, terima kasih. Terima kasih, Bu Ami. Baik, kita lanjut ya, Ibu-Ibu ya. Nah, ini ada Bu Reka Dewi juga nih. Nah, nih, setelah syarat menjadi MC nih, selanjutnya adalah tips sukses MC. Tips sukses MC. Ini maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, tapi ini sebenarnya sangat-sangat menentukan kelancaran kita menjadi MC. Wise. Yang pertama adalah, nih saya perbesar ya. Oh, jadinya nggak kelihatan. Yang pertama adalah busana. Ini penting sekali, karena apalagi kita ibu-ibu ya, Bu. Ibu-ibu tuh kalau busananya nggak pas, bikin kita bad mood. Betul atau betul, Bu? Bikin apa yang sudah ada di kepala kita tuh ambiar. Wah, ambiar itu ya apa ya? Jadi berantakan begitu. Jadi busana ini penting. Pastikan kita menggunakan busana yang nyaman. Jadi jangan hanya melihat, oh baju ini cantik, keren begitu ya. Tapi yang lebih penting adalah nyaman. Jadi selama acara tidak mengganggu mobilitas kita, tidak mengganggu aktivitas kita. Karena MC itu tentu harus bisa bergerak dengan leluasa, harus bisa bergerak dengan gesit, gesit gercep gitu ya. Soal MC itu kalau lete, aduh gimana mau acaranya bisa semarak, bisa antusias kalau kemudian MC-nya letoy. Jadi kalau zaman sekarang tuh orang suka pakai high heels ya. Saran saya malahan nggak usah pakai high heels. Kalau misalnya kita daring begini, cari tempat duduk yang nyaman, meja yang nyaman, kursi yang nyaman, sehingga wajah kita, penampilan kita bisa terlihat dengan baik. Jadi saya sengaja nih Bu, pakai jilbab kesukaan saya misal. Ini bikin saya pede misalnya. Ini salah satunya, gitu ya. Kemudian gunakan riasan wajah yang cocok dengan jenis acara. Termasuk bros kita kalau ya. Ini kan termasuk riasan dan aksesoris kita nih. Kalau acara resmi tentu ada brosnya, jangan sampai bros gambar kartun Maroko-chan misalnya gitu ya. Atau acaranya santai tapi kita pakai sebelah bling-bling gitu. Nah, mungkin juga tidak pas. Nah, yang kedua adalah datang lebih awal, baik offline maupun online ya. Jadi pastikan MC itu masuk ketika peserta belum masuk semua. Misal acaranya jam 8, dia masuk sekitar setengah 8 atau jam 8 kurang seperempat. Nah, kalau acara offline mungkin malahan bisa 1 jam sebelumnya. Tujuannya apa ini? Nah, untuk membantu persiapan fisik, mental, dan teknis. Fisik, kalau kita sampai di duluan, tentu kita bisa minum sejenak, duduk sejenak, tarik nafas, menormalkan detak jantung karena kita mungkin tadi jalan gitu ya. Kemudian juga mental, oh nanti acaranya begini, oh berarti aku di panggung sini. Jadi secara mental kita mempersiapkan itu. Kalau di acaranya online, oh nanti berarti saya harus memimpin, penampilan saya di kamera begini, oh sudah terlihat ya, minimal sampai pundak itu kelihatan, sehingga orang nyaman melihat penampilan kita. Termasuk juga bisa mengecek teknis mic-nya. Cek apakah suara saya terdengar. Kalau misal online, offline bisa cek. Bisa putar-putar tuh Bu. Yang namanya mixer untuk sound itu nggak apa-apa Bu, kita putar-putar. Cek. Nah, nggak apa. Yang penting kita ingat tadi yang mana yang kita putar. Kalau ternyata itu bikin nggak bagus ya udah balikin lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah siapkan cue card. Cue card ini apa? Ini kartu MC. Ini ukuran kertas ukuran A4 dibagi 4 Bu. Kurang lebih ini kan A4 ya. Dibagi 4. Jadi kurang lebih seperti ini. Ibu-ibu kan sering lihat ya, MC di acara TV itu pegang kartu gitu ya. Itulah sebenarnya adalah cue card. Itu mengingatkan susunan acara. Kalau sekarang sudah canggih, kita bisa pakai smartphone. Nah, cuman smartphone ini ada kekurangannya apa? Kalau dia ada telepon, ada pesan masuk, kita jadi nggak fokus gitu ya. Tapi bisa kita mode pesawat gitu ya, sehingga susunan acara bisa kita taruh di smartphone, nah, kita bisa begini.
Kalau pakai kertas tentu lebih baik. Jadi ketika ada apa-apa langsung ditulis apa tambahannya. Kemudian kita bisa menandai mana yang penting, mana yang harus disampaikan, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini nanti kita belajar membuat card ini dalam ketika kita membuat naskah MC ya. Nah, kemudian tips yang keempat adalah kenalkan diri. Ini jujur saya pun juga belum ya. Karena memang beberapa kali saya itu di acara formal dan saya merasa tidak pas ketika saya harus memperkenalkan diri. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Acara formal pun boleh, kecuali kalau kita protokoler ya, ada Bapak Presiden, Bapak Menteri gitu, mungkin kita tidak perlu memperkenalkan. Tapi kalau acara-acara BAP, saya kira bagus. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ibu sekalian. Perkenalkan saya Sari, MC Ibu-ibu sekalian dalam acara BAP Live School pada hari ini. Nah, itu saya kira kan jadi lebih nyaman gitu ya. Jadi kenalkan diri dulu. Tentu mengenalkan diri cukup nama ya. Tidak perlu perkenalkan saya Sari, saya lahir di Sragen dan saya nggak perlu gitu ya. Cukup nama lengkap kita atau nama panggilan kita. Gitu ya. Dan yang kelima, tips suksesnya adalah bridging. Tadi ya, bridging itu adalah mampu merangkai acara demi acara menjadi kesatuan yang baik. Tipsnya bagaimana? Ketika kita menguasai, Bu. Menguasai apa? Jadi sebisa mungkin urutan acara itu secara garis besar kita hafal. Hafal, Bu. Bukan hanya tahu, tapi hafal. Nah, urutan-urutan kecilnya, catatan-catatan kecilnya, nah, card atau kartu MC inilah yang membantu kita. Menjembatani ini sukses ketika kita tahu urutan acara dari awal sampai akhir. Gitu ya, Bu ya. Tahu hal-hal pokok atau garis besarnya yang harus kita persiapkan dalam acara. Gitu ya, Bu ya. Nah, saya lanjut nih. Ini sudah 856. Oke. Selanjutnya nih, nah ini dia, membuat naskah MC. Belum kelihatan ya, Bu ya? Membuat naskah MC. Nah, yang pertama adalah pastikan rundown atau susunan acaranya. Jadi susunan acaranya itu harus, misal, BAP Live School ya, jam 5.45 MC menyapa seluruh peserta. Kemudian memperkenalkan sponsorship. Kemudian jam 6 tepat membuka acara. Kemudian memperkenalkan pembicara dan mempersilakan pembicara 40 menit menyampaikan materinya. Setelah itu tanya jawab. Setelah itu menyampaikan sponsor dan menutup. Nah, itu garis besarnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, langkah membuat naskah MC adalah tuliskan yang harus disampaikan dari awal sampai akhir dengan detail. Saya ada contohnya. Semoga terlihat dengan jelas ya. Kelihatan nggak, Bu? Nggak kelihatan ya? Kalau kayak gini kelihatan? Kelihatan nggak, Bu? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, Bu. Ditunggu ya, Bu ya. Ditunggu ya, Bu ya. Oh, memang inilah indahnya daring ya, Bu ya. Ini ya, Bu ya. Jadi tetap yang penting tetap tenang. Nggak jelas tulisannya, Bun. Ya, oke, Nah, ini Bu, ditunggu. Nah, kalau gini jelas? Nah, memang ya. jelas. Ya, makanya memang Bu, apa namanya? Orang sabar ternyata diberi kemudahan oleh Allah nih ini. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya kita menuliskan apapun yang akan kita sampaikan. Ini saya memberikan contoh ketika saya jadi MC acara Expo BIS. Mohon maaf ya, saya pakai BIS karena memang kebetulan saya mengajar di BIS gitu ya nih. Karena Bismillahirrahmanirrahim, pergi belanja ke Jalan Wahab. Jangan lupa membawa uang. Jika salam tidak jawab, yuk mari kita ulang. Ini ada satu baris yang terlewat ini. Nah, ini kemudian diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu. Ditulis dengan jelas. Nah, kemudian segala puji bagi Allah. Ditulis kayak gini, Bu. Sedetailnya. Segala puji bagi Allah, salam dan selamat yang kami hormati pengurus yayasan. Kalau acara BLS tentu yang kami hormati founder BAP Training Bunda Hajah Fitri Masyarah, yang kami hormati chapter BAP Balikpapan, Bunda Tutut, yang kami hormati bunda-bunda pengurus branch, dan yang kami hormati seluruh peserta acara BAP Live School yang telah hadir pada pagi hari ini, gitu ya. Untuk keberkahan, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Begitu ya, Bu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh naskah
acara dari awal sampai dengan akhir atau penutup. Untuk awalan, maksudnya gimana? Untuk ketika kita baru sekitar 5-10 kali jadi MC, saran kami tuliskan secara runut dan detail apa yang harus disampaikan. Terus memang setelah itu nggak perlu. Biasanya setelah ibu-ibu sekarang jadi MC lebih dari 5-10 kali, nanti sudah otomatis. Tinggal pokok-pokok acaranya saja yang harus dipegang. Tentu mau ditulis detail nggak apa-apa, karena bisa jadi kan setiap acara punya kekhasan sendiri-sendiri. Boleh begitu. Tentu itu lebih baik. Nah, yang keempat adalah tandai hal-hal penting yang harus disampaikan. Nah, agar naskah ini bisa bermakna dengan baik, berlatihlah di depan cermin, Bu. Kalau sekarang alhamdulillah ya, semua handphone punya kamera dan punya rekam yang baik. Berbicara di depan kamera, direkam, Bu. Kira-kira penampilannya sudah bagus belum? Sudah lancar? Sudah menarik belum? Nah, kemudian yang keenam, baca naskah yang sudah dibuat minimal 5 kali. Ya Allah, Bu, banyak betul. Iya, minimal itu, Bu. 10 kali lebih baik. Kok banyak banget? Agar kita itu nanti ketika membaca cue card atau membaca kartu MC itu nggak seperti baca, Bu. Jadi cukup kita ngeliat ting gitu, oh udah tahu bahwasanya oh ini yang harus dilakukan. Gitu. Kenapa? Ya karena kita sudah hafal atau sudah berkali-kali membacanya. Gitu ya. Kemudian bila sudah terbiasa menjadi MC maksudnya ini ya, cukup tuliskan poin-poin penting acara. Oke ya Bu ya. Nih, sekali lagi saya tampilkan nih. Naskah MC. Dari mulai salam, sapaan, kemudian menyampaikan urutan acara dan sebagainya. Iya, iya Bu. Loh, kok ini ada nomor 1, 2, 3. Nah, jadi ini Bu, dipotong ini. Ketika sudah di-print, dipotong. Kemudian dia kan jadi satu kartu. Oh ini kartu nomor 1, kartu nomor 2. Sehingga ketika kita MC, selesai membaca soal taruh di belakangnya. Nah, jadi enak gitu ya. MC atau host di acara TV itu ya Bu ya. Lanjut. Nah ini juga ini lanjutannya nih ya. Nih. Oh ini acara berikutnya Bu. Ini beda acara tapi sama ini Bu. Ini jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kemudian segala puji bagi Allah yang kami menghormati Bapak Wali Kota Balikpapan, yang kami hormati Pak Wakil Wali Kota Balikpapan. Ini anak-anak Bu, ini anak-anak yang jadi MC. Jadi memang kita salah satu cara melatihnya adalah dengan membuatkan naskah MC-nya begini. Ya, nih dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai kemudian ini sambutan-sambutan gitu ya Bu ya. Nah, ini bahkan sampai acara sampai ini Bu. Expo ini didukung oleh sampai menyebutkan sponsorship-nya. Ini sepertinya memang sinyal ya. Saya udah berganti slide tapi kok di slide-nya belum berubah. Ya. Nah, nih sampai nih Bu nih coba. Kami segenap panitia dan penuh acara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada seluruh sponsor, donatur yang telah mendukung acara. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sampai akhir, Bu. Sampai akhir dibuat apa yang harus kita sampaikan. Bu, nggak tahu ya bikin caranya bikin naskahnya. Bu, nanti saya share slide ini. Ibu-ibu sekarang juga bisa googling. Cari di Google, Bu, naskah MC. Maka Ibu akan mendapati contoh naskah MC yang banyak sekali. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemarin ada, ini sebenarnya bukan materi MC, tapi karena ada yang minta, saya masukkan nih. Membuat pantun ketika jadi MC. Nah, jadi pantun ini merupakan puisi lama ya. Kalau dalam bahasa, kebetulan saya pernah mengajar bahasa Indonesia. Kemudian saya guru bahasa Indonesia. Waktu kelas 5, anak-anak itu belajar pantun, Bu. Dan itu Masya Allah, itu memperkaya kosakata. Jadi pantun ini adalah puisi lama. Ini puisi khas Indonesia, Bu. Puisi khas Indonesia. Apakah di luar negeri nggak ada? Mungkin ada. Cuman mungkin namanya jelas bukan pantun ya, Bu ya. Namanya Allah alam apa namanya. Baik,
Secara resmi pantun itu terdiri dari 4 baris. 1 bait, 4 baris. Kemudian 1 baris itu 8 sampai 12 suku kata. Kemudian memiliki sampiran dan isi. Rimanya AB. Nih contohnya nih. Buah jambu, buah kenari. Coba kita hitung suku katanya. Bunda. Buah jambu, buah kenari. Oh, 9. Diadu dengan buah durian. Hari Sabtu di Mega Lestari bertemu kepsek sebalik papan. Nah, ini contohnya gitu ya, Bu ya. Kemudian jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli terasi. Jalan-jalan ke Surabaya. Oh, 9 suku kata. Jangan lupa beli terasi. Kita bertemu Bunda Fitri tercinta untuk sampaikan aspirasi. Nah, ini contohnya. Terus gimana sih, Bu, buat pantun itu? Kalau saya biasanya dengan anak-anak itu kita tentukan dulu isinya. Kita tuh mau menyampaikan apa. Tinggal nanti dicari sampirannya. Kan baris 1, 2 ini kan sampiran ya. Isinya kan baris ketiga dan keempat. Jadi kita tentukan dulu baris ketiga dan keempat. Baru kita buat baris pertama dan kedua. Nah, contohnya ini, kita bertemu Bunda Fitri tercinta untuk sampaikan aspirasi. Tinggal atasnya. Bisa nih, buah jambu, buah mangga. Ditaruh di atas besi. Kita bertemu Bunda Fitri tercinta untuk sampaikan aspirasi. Nah, yang penting kan belakangnya tuh sama. AI. Kan rimanya AB. Atau baris pertama dan ketiga sama, baris kedua dan keempat sama. Akhirannya saja. Gitu ya, Bu ya. Pantun ini menurut saya luar biasa. Pertama, dia Indonesia banget. Dan yang kedua memang mengasah kemampuan kita untuk membuat kalimat yang efektif. Saya kira ini salah satu latihan agar kita menjadi mampu memilih kata atau diksi yang tepat. Nggak usah, kayak mana ya, nanti kalau Ibu banyak berlatih, nanti lebih canggih daripada saya. Saya yakin gini. Nah, itu tadi pantun yang resmi ya, pantun yang resmi, pantun yang baku. Ada pantun yang tidak baku. Saya nyebutnya pantun sehari-hari aja ya, Bu ya. Ini mohon maaf, ini kata-kata dari saya sendiri, pantun sehari-hari. Pantun sehari-hari ini ciri-cirinya hanya 2 bait ya. Dan rimanya AB. Tadi ya, biji durian, biji selasih, cukup sekian dan terima kasih. Biji durian, biji selasih, ibu-ibu jangan lupa amplopnya dikasih gitu ya. Atau yang lainnya banyak ya. Sambal terasi pakai jengkol untuk dokumentasi. Yuk angkat jempol. Atau Bu, saya nggak tahu ya mau pantunnya apa. Intinya kita minta para peserta itu hadir rapat. Nah, jangan lupa hadir rapat. Ini kita isinya dulu nih. Jangan lupa hadir rapat. Sampirannya apa ya? Yuk sampirannya apa? Mari kita buat. Jangan lupa hadir rapat. Kuning, tapi yang lucu. Jangan lupa hadir rapat. Jangan lupa hadir rapat. Kira-kira kata sampirannya yang tepat apa nih, Bu? Boleh di chat. Apa? Beli mangga. Beli mangga. Oh, saya tahu. Punya anak jumlah 4. Jangan lupa hadir rapat. Jajan Salome di Gunung 4. Jangan lupa hadir berapat. Tuh. Jajan Salome aja sampai di Gunung 4 ya, Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Kan mau Salome di Gunung 4. Nah kan, kalau Ibu sudah ketemu kuncinya, nanti Bu, ya Allah, grup BAP kita full of pantun. Saya yakin ya nih. Nah, karena kami di sekolah, di BIS itu hampir semua guru, ya bukan semua ya, banyak yang pintar bikin pantun. Karena kita biasa, bukan ejek-ejekan sih, saling menanggapi informasi satu dengan lain itu dengan pantun. Oke, apalagi nih Bu, yang misal biasanya kita sampaikan nih, nyalakan kameranya dong, gitu kan. Nyalakan kamera. Nyalakan kamera dong. Kok dong, Bun? Biar kata-katanya tuh menarik. Nah, ayo Bu. Sampirannya apa nih, Bu?
Biji rambutan, biji kedondong. Selesai itu sudah. Padahal saya mau bilangnya ke taman naik odong-odong. Biji apa, Bu? Biji durian, biji kedondong. Biji rambutan, biji kedondong. Nyalakan kamera dong. Nyalakan kamera dong. Biji rambutan. Oke. Nah, itu sudah tuh. Gitu, Bu. Jadi, apa namanya, pantun ini insya Allah mudah ketika kita melakukannya. Oke, saya sudah sampai di akhir materi saya. Terima kasih Ibu-Ibu. Ini kita lanjutkan dengan diskusi atau kita cukupkan? Diskusi ya. Boleh pertanyaan, Bu. Boleh raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Yuk, Bu. Diskusi, sudah Bun. 10 nih. Oke, siap. Silahkan pertanyaan. Atau curhat boleh. Loh, kan nggak harus nanya ya. Hidup ini sudah banyak pertanyaan. Silahkan. Oh, Bu Ami. Silahkan Ibu Ami, dinyalakan kameranya. Kameranya. Dinyalakan mic-nya, Bu. Silahkan. Ya Bun, Dasari, saya mau nanya ini Bun. Saya pernah mendengar, pernah melihat juga langsung, kalau MC itu, dia itu mengulas pembicaraan yang tadi diberi, ada pembicara, terus diulas lagi, apa itu boleh atau tidak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh Bu, tapi disesuaikan. Nah, makanya harus fleksibel. Kalau memang di urutan acara, di susunan acara memperkenalkan pembicara itu ada waktunya, misal 10 menit, 5 menit, berarti kita boleh memberikan informasi yang cukup banyak. Tapi ketika memang tidak ada, berarti ini kita hanya perlu memperkenalkan secara. Makanya pembicara itu biasanya ketika tampil, kita minta menampilkan atau menyusun atau memberikan kurikulum vitae-nya. Kurikulum vitae itu kan memang data secara umum ya dari acara tersebut. Agar peserta atau audiens itu juga memahami, ini pembicaranya lulusan Harvard University loh. Jadi boleh memperkenalkan. Apakah harus detail atau tidak tergantung dari konsep acara dan waktu yang ada. Wah, Masya Allah gitu. Ini nggak abal-abal nih bicaranya ini. Dengan seksama. Itu salah satu contohnya. Oke. Begitu ya Bu Ami. Ya Bu. Tadi ada yang chat saya kok hilang ya? Bunda mau latihan. Mau latihan jadi MC. Boleh. Silahkan mic-nya dinyalakan dulu, Mbak. Nih, saya kasih teks MC-nya nih. Kasih teks MC-nya nih. Iya. Nah, tadi kan sempat saya menyampaikan bagaimana cara agar kita pede? Ya, kalau kita menguasai acaranya, ketika kita sudah berlatih, sudah mempersiapkan, sudah bismillah. Halo? Oke, sambil menunggu Mbak Masitohnya siap,
Nih, Bu Reka Dewi dari tengah ini, saran saya ini Bu, dipersingkat nih, jalan-jalan ke Gunung Sari. Jangan lupa membeli ketupat. Buat Bunda Sari, terima kasih dan selalu sehat gitu ya. Jadi untuk Bunda Sari, iya. Buat Bunda Sari, terima kasih. Semoga selalu sehat. Jadi bisa dipersingkat begitu. Tapi oke, Bu. Untuk yang bukan hari-hari bikin pantun, sudah keren Bu Reka Dewi. Terus berlatih Bu, setiap WA suami, WA di grup saudara, bikin diawali dengan pantun. Nanti lama-lama Ibu akan terbiasa. Dan saya yakin pasti nanti lebih canggih daripada saya. Oke ya. Kita tunggu Mbak Masitohnya. Maaf Bun, Afwan, tadi suaranya putus-putus saya, kenapa? Oh iya, tapi sekarang jelas kok Mbak. Iya, maksudnya tadi Bunda nungguin saya kenapa? Oh, tadi soalnya ini. Oh ini di chat katanya mau berlatih nih. Iya, udah saya keluar tuh. Saya di chat ini katanya Mbak Masitoh mau latihan. Maksudnya bagaimana nih? Saya ngechat kan? Oh bukan Mbak Masitoh yang chat. Maksudnya ada orang lain yang chat saya. Oh, pasti bukan. Oh, atau nanti saya privat aja ya. Padahal sudah saya japri loh Mbak Anu Bu Sari lah. Ketahuan ya. Itulah namanya takliful qulub. Kedekatan hati, apa namanya? Keterikatan hati. Bahwasanya apa yang dirasakan orang. Oke. Apa namanya? Mungkin nanti bisa japrian dengan saya ya Mbak Masitoh. Tapi intinya gini. Jadi ketika mau mulai itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu kalau pelajaran bahasa Indonesia nih tentang urutan pidato dan MC itu yang pertama ada salam pembuka, yang kedua apa? Sapaan, yang kami hormati. Kemudian yang ketiga kalimat pembuka. Kalau tadi ada salam pembuka, ini kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu apa? Syukur alhamdulillah gitu kan. Izinkan saya sebagai MC memandu acara ini begitu ya. Kemudian yang keempat ya itu ya, langsung ke pembicara atau ke narasumbernya. Kemudian ada diskusi dan penutup. Seperti itu. Dan ini memang tidak lain dan tidak bukan, memang harus dilatih. Baik, ada pertanyaan lagi? Atau ada hal yang mau didiskusikan? Biar ngomong ke berjelibet kayak mana, Bun? Banyak berlatih, Mbak. Banyak berlatih. Iya, jadi jangan cuma sekali dua kali. Kalau perlu latihannya itu baca teksnya minimal 10 kali, latihan di depan cermin, kemudian kamera video di HP-nya dinyalakan, kemudian kita berlatih, kemudian kita nonton, oh kurang apa ya? Dan lebih penting lagi ada tenang, kemudian tidak panik, Bismillah. Nggak apa-apa, belibet itu mungkin kadang itu hanya menurut kita. Makanya coba kita rekam. Seberapa jauh atau seberapa parah belibet kita. Jangan-jangan belibetnya biasa aja begitu. Masing-masing kita pasti pernah belibet. Kadang itu mah nggak mau gitu. Oh, nggak mau terucap. Nah, insya Allah itu bisa diatasi dengan banyak membaca atau mengarang hostnya itu, MC-nya itu, Bu. Umurnya tuh kemarin meninggal di umur 97 tahun. Dan beliau jadi MC-nya F1 itu dari
tahun 60-an sampai tahun 2000, ibu-ibu sekalian, dia tuh kalau ngomong sering belibet. Jadi ngomong apa namanya, wah ada mobil terbakar. Padahal bukan, itu tuh memang apa namanya, ada percikan api atau ada apa asapnya gitu. Saking semangatnya beliau tuh kadang ngomongnya juga belibet. Nah, sehingga orang-orang tuh justru malah apa namanya, beliau tuh punya ciri khasnya itu gitu, antusiasme yang luar biasa. Dan itu masalah belibet sampai orang tuh tidak memperhatikan, orang tuh bahkan memaafkan, bahkan menganggap itu kelebihannya, gitu ya. Karena memang beliau tuh melakukan dari hati, betul-betul melakukan apa yang dia sukai. Gitu ya Mbak Masito. Jadi nggak apa-apa, kita itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya saya, walaupun saya itu mau tinggal di Balikpapan 10 tahun, saya tetap aja mendok gitu ya. Logat Jawa saya tetap nggak hilang. Saya berusaha untuk profesional ya, tetap tidak menampilkan agar orang juga nggak bingung dengan apa namanya mendoknya saya. Tapi saya tetap harus mengakui bahwasanya saya memang mendok begitu. Jawa saya masih mendok. Oke, yang selanjutnya dari Mbak Santi dulu, Mbak Santi Nurwidayati. Silakan, ini saya manggilnya Mbak ya. Oh iya. Oh iya, silakan. Ya Bunda mau tanya itu bagaimana memanage waktu acara itu biar selesai sesuai dengan jadwal gitu loh. Hanya itu aja. Oh, karena kadang ada yang kebablasan gitu ya. Iya. Kalau orang Indonesia biasanya dikasih tulisan, Bu, orang Indonesia. Maksudnya biar sopan. Kasih tulisan, kasihkan ke pembicara. 5 menit lagi. Tapi kalau memang apa? Kita punya mic, itulah kuasanya seorang MC ya. Ini pakai mic. Mohon maaf Ibu, waktunya 5 menit lagi. Padahal misal waktunya masih ada 10 menit. Nggak apa-apa, karena orang ngomong tuh kadang nggak bisa direm ya. Mohon maaf Ibu, waktunya 5 menit lagi. Gitu kan. Kok masih lebih, udah 5 menit kok masih ngomong. Mohon maaf Ibu, bisa dipersingkat karena kalau waktunya sudah habis. Jadi nggak apa-apa, MC itu harus inisiatif begitu. Kan nggak enak, yang penting bahasa kita baik, tidak kasar, tidak tidak menyinggung ya. Yang penting bahasa kita yang baik, insya Allah semua pemateri pasti memahami. Karena memang itu tugasnya MC untuk memastikan waktu dan susunan acara sesuai dengan yang direncanakan. Gitu, Bunda Santi, gimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Dan itu pentingnya MC itu punya catatan, terus juga harus aware ya, sadar dengan kondisi dan jam. Oh, jam berapa? Oh, sekarang udah lebih gitu ya. Nah, makanya itulah pentingnya tadi membuat acara itu time per time, menit per menit. Misal pembukaan, susunan acara itu bisa kita detailkan. Oh, pembukaan 3 menit, pembacaan Al-Quran. Misalnya acaranya ada pembacaan Al-Quran. Terus artinya 5 menit, sambutan 10 menit, dan seterusnya. Dan ini kita bisa koordinasikan dengan panitia yang lain. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari Mbak Yana. Untuk mukadimah, apakah setiap event itu berbeda, Bunda? Oh, ini menurut saya pilihan ya. Kenapa? Jadi ada, kalau saya memang suka innalhamdalillah. Ini maksudnya mukadimah yang ini ya Mbak ya? Innalhamdalillah. Kenapa saya suka? Saya tuh dulu salah sama seorang ustadz dan ustazah yang setiap kajiannya tuh pakai innalhamdalillah. Dan menurut saya kok kenal banget begitu ya. Nah, ibu-ibu sekarang bisa yang lain. Bisa yang lain kayak misal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, apa namanya, la haula wa quwwata illa billah. Banyak sekali mukadimah. Boleh sama, boleh berbeda, tergantung acara. Kalau misal ibu-ibu ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu selawatan, gunakan mukadimah yang biasanya dipakai mereka. Kalau ibu-ibu biasanya ini acaranya formal ya, pejabat-pejabat, para ASN. Nah, mungkin ibu-ibu juga bisa menggunakan bahasa-bahasa resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini mungkin kan kita juga harus menghormati ketika audiens kita memang
banyak yang non-muslim, kayak begitu. Atau misal ibu-ibu di perkantoran atau ibu-ibu pengajian tentu punya khas sendiri. Tapi yang jelas yang tidak boleh kita lewatkan adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, salam dan salawat boleh juga. Artinya itu hal yang wajib yang harus ada. Kenapa? Jangan sampai acara kita itu berlalu tanpa kita bersyukur kepada Allah. Nah, intinya sih begitu. Begitu Mbak Yana, bagaimana? Bisa dipahami? Halo? Ada lagi ibu-ibu? Ini sudah jam 21.26. Cukup ya? Atau ada lagi? Halo? Halo? Bisa terdengar ya suara saya? Bisa, Bunda. Silakan Mbak Masih tahu mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup deh. Cukup Bunda. Hmm? Cukup Bunda, sudah malam. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Kita berharap bahwa sebenarnya ini adalah ikhtiar kita untuk menjalankan amanah-amanah. Karena sesungguhnya ketika kita menguasai MC ini, menguasai MC ini artinya kita menguasai public speaking. Dan semoga kita ini menjadi salah satu bekal kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk dakwah Islamiyah. Gitu ya Ibu-Ibu. Saya berterima kasih kepada seluruh pengurus BAP begitu yang telah menginisiasi adanya pelatihan ini atau training ini. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah ada 55 peserta ya. Kemudian saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Karena sesungguhnya segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan itu dari saya pribadi. Sebelum ditutup, mari kita berfoto. Karena sambal terasi pakai jengkol untuk dokumentasi Nah, saya end show dulu ya, stop share ya, biar kita bisa foto dengan leluasa. Oke. 1, 2, 3. Iya. Oke. Mohon ditahan dulu Ibu karena banyak. Saya harus foto beberapa kali. Ini feedback nggak apa-apa. Oh sebentar, saya taruh di pengurus gabungan ya. Oke. Mohon beberapa proposal lagi untuk slide kedua. Iya ini. Oke ya. Oh, iya Bu, zaman sekarang tuh no picture sama dengan hoax. Artinya abal-abal. Enggak ya Bu ya, bercanda ya Bu ya. Oke, iya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, bunda-bunda ibu sekalian, selamat istirahat. Semoga selalu sehat. Oh, ini saya dapat nih. Oh, dari Mbak Sri. Beli batik di Wonogiri. Perginya naik taksi. Terima kasih Bunda Sari. Ilmunya bermanfaat sekali. Masya Allah. Ini rimanya AAA. Sama ya. Tetap bisa disebut sebagai pantun. Baik Ibu-Ibu, terima kasih. Beda izin untuk mengakhiri. Terima kasih Bunda. Izin dulu.